Perasaan saat diobservasi tentu saja saya merasa senang dan bersyukur. Secara pribadi saya merasa butuh untuk di supervisi akademik, butuh untuk di coaching. Kenapa? Saya butuh alat untuk mengukur kemampuan diri saya, yaitu lewat supervisi akademik tadi, sehingga saya bisa mengetahui kompetensi saya sejauh mana tentang pedagogik dan bidang keilmuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Kemudian saya butuh juga untuk meningkatkan daya profesionalitas saya sebagai pendidik. Dan yang ketiga, supervisi akademik saya butuhkan untuk mendiagnosis sejak dini dan secara kritis, secara mendalam tentang mungkin ada kendala mendidik atau kesulitan belajar, mengajar maupun proses dalam kegiatan pembelajaran. Saat observasi saya melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya, seperti mengajar di depan kelas. Saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian asesmen dan perangkat yang disupervisi yang saya percayakan kepada pengawas atau atasan saya. Karena atasan saya atau pengawas atau saat EKG itu untuk memastikan, beliau itu untuk memastikan apakah RTP yang setelah saya buat itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan dan sesuai dengan indikator daripada kurikulum itu sendiri. Nah, setelah pasca observasi, saya dari beliau itu mendapat masukan tentang apa yang kekurangannya, apa yang sudah berhasil dilakukan, untuk apa, untuk masukan ke depannya. Dan ini benar-benar saya jadikan patokan atau batu loncatan bagi saya untuk saran yang menjadi bukan saya lebih baik ke depannya untuk mengemban amanah sebagai guru atau pendidik. Terima kasih. Menurut saya, supervisi ideal yang bisa membuat saya untuk berkembang itu ada banyak hal, yaitu antara lain yang pertama dari supervisor sendiri. Seorang supervisor yang benar-benar telah kompeten atau mempunyai kecakapan di dalam mengembangkan potensi guru yang bersangkutan, dan beliau itu benar-benar, supervisor tadi itu benar-benar menguasai seluk-beluk dari supervisi akademik. Kemudian bersikap dewasa, tidak menggurui, dan mampu menjadi teladan dan mampu mengarahkan dengan cermat. Kemudian adanya perencanaan yang baik. Jadi beliau atau supervisi yang bisa kita lakukan itu setidaknya harus berawal dari perencanaan yang baik, perencanaan matang, tujuan, prinsip, kemudian apa yang sekiranya bisa digunakan untuk memaksimalkan dari potensi seorang guru itu. Aspek dari saya berbeda skala, saya merasa ideal pada skala yang baik, kejelasan, nomor 1 dan aktualan kenapa 8 pertanyaan. Saya merasa masih ada beberapa tentang seperti saya pasangan juga seorang supervisor, karena kita kami bahwa pendidikan atau dalam pendidikan itu selalu dinamis, berkembang kajian biasanya itu sehingga harus sesuai dengan lalu menyesuaikan dengan kompetensi dan kesamaan. Dalam beridentifikasi itu terhadap diri dan orang lain, namun hanya benar-benar sudah menjadi berusaha mampu memberikan potensi dan mampu dengan orang lain dalam melakukan pengembangan menjadi PPD. Dan sekarang ini aspek yang saya butuhkan untuk mencapai ideal juga banyak sekali, antara lain kejelasan dan keaktualan referensi yang dapat saya gunakan sebagai petunjuk tentang supervisi akademik. Bagaimana juga seorang supervisor dalam melakukan supervisi akademik tentu saja harus benar-benar akuntabel. Kemudian biasanya pun juga harus ini. Kemudian yang kedua, dalam kompetensi yang dalam mengidentifikasi itu terhadap diri dan orang lain, setidaknya
benar-benar kompeten dan mampu memberikan solusi, mampu memberikan alternatif lain dalam masalah dan perkembangan orang lain. Pemaparan dari saya tentang coaching dan supervisi akademik modul 2.3. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.